Halo guys, David di sini dan ini adalah Asus ProArt StudioBook Pro X, laptop dari Asus yang namanya nggak ada embel-embel gaming ya, nggak ada logo ROG juga. Di sini ada logo Asus yang biasa doang, tapi harganya bisa sampai 88 juta. What? Mungkin kemarin Asus sudah ngeliat video soal editor rewel yang minta dijajanin monitor mahal ya, yang harganya 32 juta. Dan mereka kayaknya seneng kalau saya beliinnya monitor dari Asus punya, yang namanya ProArt juga. Terus ya, mereka langsung minjemin deh laptop yang serinya ProArt juga. Siapa tahu saya minat beli atau editor yang tiba-tiba rewel lagi minta dijajanin episode 2. Karena buat ngebikin konten kayak editing, 3D modeling, animating, di StudioBook Pro X ini jauh lebih bagus daripada laptop-laptop dari ROG. Jajan terus, mentang-mentang sekarang di Tokopedia lagi ada promo hari belanja diskon Indonesia, terus diskonnya bisa sampai 75%, tapi kan pastinya tetap mikir ya kalau mau beli laptop semahal ini. Tapi masih ada promo tambahan lagi sih buat hari ini sampai tanggal 24, ada kejar diskon semua di bawah 75.000. Buat info lengkapnya bisa cek link di bawah aja lah. Sekarang kita lanjut dulu bahas kenapa laptop ini bikin kami lebih ngiler daripada ROG Zephyrus 2 yang harganya lebih mahal sampai 96. Tapi kami lebih suka yang ini. Ya gimana ya, prosesor yang dipakai aja udah beda kok. Intel i7, i9 nggak main lagi di sini. Di sini pakainya Intel Xeon bro. Prosesor level server atau workstation punya yang udah dukung ECC memory. Buat yang belum tahu, ECC memory itu singkatan dari Error Correcting Code Memory, alias itu tipe RAM yang bisa sangat-sangat ngurangin kejadian PC nge-crash, error, blue screen, dan lain-lain. Intinya buat orang yang komputernya itu nggak boleh nge-crash, harus pakai ECC memory. Dan Intel Xeon E2276M di laptop ini udah bisa ngedukung RAM tipe itu. Kalau nih laptop pakai tipe prosesor yang nggak ngedukung RAM ECC yang ukurannya 64GB di laptop ini, jadi percuma sih. RAM ECC itu mahal loh, lebih tinggi 2 kali lipat. Harus kepake. Isi komponen dari ProArt StudioBook Pro X ini memang beda banget dari laptop mainstream. Udah prosesornya beda, RAM-nya beda, GPU-nya juga beda. Dia pakainya bukan Nvidia GeForce lagi, tapi udah Quadro punya, yang RTX 5000 dengan VRAM 16GB. Kalau ngomongin kenceng-kencengan, Quadro itu memang nggak bisa dibilang pasti lebih kenceng daripada GeForce, tapi kalau ngomongin soal stabilitas, bisa dipakai lebih lama dan lebih awet. Hasil processingnya juga lebih presisi. Kalau pengen yang kayak gitu, katanya GeForce lebih unggul daripada Quadro lebih unggul daripada GeForce. Jadi laptop ini memang kayak dirancang khusus lah buat orang profesional banget yang nyari duitnya dari laptop ini, yang dari mesin ini, yang kerjanya itu nggak boleh ada kompromi sedikit pun. Kalau ada masalah sama komputer, apalagi sampai file korup, bakal rugi banyak. Itu ya laptop ini cocok buat mereka sih. Secara performa pun laptop ini gila. Dia pakai kombinasi Intel Xeon 2276M dengan 6 core 12 thread dan Nvidia Quadro RTX 5000. Kalau kami tes buat ngerender Premiere ini, dia beda tipis sama si ini. Komputer desktop kami yang pakai Intel i9 9900K dan Nvidia RTX 2080 Ti. Ini bisa nyaingin pun, mau deketin pun udah hebat, kayak WoW banget lah. Tapi kalau misalnya buat ngerender multicore, kalau tes di Cinebench dia memang agak jauh sih. Di sini kami cuma tes render Project Premiere aja sih, karena kerjaan utama kami kan memang nggak jauh-jauh dari situ. Ini panjang projectnya 8 menit 40 detik, downscale dari 4K ke 1080p. Dan buat ngerender yang kayak ginian, si laptop butuh waktu 2 menit 55 detik. Dan kalau si desktop andalan kami, dia butuh waktu 2 menit 40 detik. Bedanya 15 detik doang. Racun nggak tuh laptop ini? Terus kalau di benchmark di Cinebench, laptop ini dapetin skor 2433 di multicore dan 461 di single core. Sementara kalau buat ngerender di Blender yang BMW 27, laptop ini butuh waktu 54 detik doang, Classroom 3 menit 11 detik, dan VisiCat 1 menit 53 detik. Buat yang nggak terlalu ngerti angka-angka itu, intinya laptop ini kenceng lah. Pas dipakai buat ngerender real time di viewportnya Blender, Quadro RTX 5000-nya juga lumayan kenceng. Minimal dia tuh nggak patah-patah pas kita geser-geser kayak gini. Buat yang kerjanya sebagai digital artist, terutama yang 3D, bisa ngelihat renderan viewport yang real time kayak gini udah jelas penting banget. Jadi ya kalau kita ada ngasih perubahan ke situasi modelnya, dia bisa langsung kelihatan kayak cahaya, tekstur model. Bisa kita lihat real time, cocok atau enggak. Kalau enggak ya langsung cabut, nggak usah tunggu lagi. Bukannya harus nunggu lama, itu rugi waktu banget sih. Jiwa mahasiswa saya teriak-teriak ngeliat nih, pengen. Padahal kerja saya nggak di bidang 3D lagi, tapi
cakep aja gitu laptopnya. Layarnya juga ngedukung banget buat kerja ya, bukan cuma speknya doang, walaupun body ini laptop nggak kayak gede-gede banget dari luar, mungkin kalau dilihat kayak 15-16 inci, tapi layar yang dipakai ProArt StudioBook Pro X ini punya ukuran 17 inci. Rasanya enak banget kerja di layar kayak gini, pandangan kerasa penuh gitu. Asus udah bener banget lah buat pakein desain bezel tipis ke layarnya, sampai ke bawahnya itu pun tipis. Kalau pakai istilah mereka ini namanya Nano Edge Display. Dan tentu aja nih layar nggak cuma menang gede doang, tapi menang juga di akurasinya. Laptop ProArt ini namanya, bukan laptop ROG atau TUF yang mungkin layarnya masih agak tricky gitu. Nggak mungkin Asus pakai layar abal-abal ke seri laptop yang ProArt, malu-maluin monitor yang di sebelahnya, yang namanya sama. Di laptop ini layarnya udah punya color game mode 97% DCI P3, udah Pantone validated, dan akurasi warna Delta I-nya kurang dari atau sama dengan 1,5 doang. Itu tingkat akurasi yang bagus banget. Skor Delta I itu kalau dapatnya 3 ke atas dia udah kurang bagus, tapi kalau dapatnya 2 atau di bawah 2 itu skor yang bagus banget kayak laptop ini. Ini udah level monitor mahal lah. Yang bisa ditingkatin dari monitor laptop ini mungkin di resolusinya ya, pas Full HD aja. Padahal kalau bisa 4K kerja di laptop ini bakal lebih PW lagi. Mungkin ongkos bikin antara 4K sama Full HD terlalu jauh kali ya. Ya udahlah. Soal refresh rate 60Hz-nya juga nggak masalah karena laptop ini bukan ditargetin buat gamer. Tapi jangan salah ya, ini saya harus bahas dikit. Walaupun GPU Quadro itu bukan ditargetin buat gamer, tapi dia masih bisa banget buat dipakai main game. Saya harus nekenin ini karena dulu saya juga kejebak pikiran kalau pakai Quadro itu nggak bisa main game. Padahal Quadro juga ada level-levelnya sendiri. Kalau level basic ya wajar nggak bisa, tapi kalau level yang setinggi ProArt ini bisa banget. CSGO di settingan high dia dapat 170 sampai 200 FPS lebih gampang. Terus Shadow of Tomb Raider 60 FPS di settingan highest slow. Borderlands 3 di resolusi badass yang paling tinggi 82 FPS dapat. Overwatch di settingan epic 150 FPS santai. Jadi jangan salah kayak saya dulu. Quadro bisa buat main game tapi memang bukan semua Quadro. Kalau di laptop ini lumayan lengkap sih, bisa main game juga. Buat fiturnya pun lumayan lengkap. Webcam dia ada tentu aja, tapi Zephyrus nggak ada sih. Jadi ini mungkin lumayan spesial ya. Terus keyboardnya juga full size, ada backlit warna putih. Kelihatan nggak? Sip, ini harusnya kelihatan ya. Terus ada juga sistem keamanan Windows Hello yang pakai fingerprint kita biar bisa lebih aman dan praktis. Port-portnya pun lumayan lengkap. Di sebelah kiri ada DC-in, ada HDMI, ada 2 kali USB Type-A 3.1 Gen 2, ada combo jack dan ada SD card reader pastinya. Ini penting banget buat konten kreator. Terus di sebelah kanannya ada Kensington lock, ada port Ethernet, ada satu USB Type-A 3.1 Gen 2 yang ya kayak di sebelahnya, dan ada USB Type-C yang udah dukung Thunderbolt 2 biji loh USB Type-C 3.1 yang support Thunderbolt. Biasanya laptop mahal lain cuma satu doang, ini ada 2. Bakal enak banget lah kalau misalnya punya laptop kayak gini, soalnya itu serasa mesin yang segede gini bisa dibungkus ke dalam mesin yang sekecil ini dan masih bisa dapetin 70%, 80% performanya. Dan ini bisa dibawa-bawa. Kalau misalnya laptop ini dibawa-bawa pas lagi ada liputan, terus harus edit di tempat, atau mau dibawa Iqbal buat ngedit di rumah, udah kemalaman, kayaknya asik nih laptop. Asus minjemin racun kayak gini. Demikian review sedikit pembahasan atau apalah soal Asus ProArt StudioBook Pro X. Di sini kira-kira ada yang cocoknya pakai laptop ini nggak? Atau lebih cocok laptop gaming? Bisa komen di bawah aja. Like kalau Anda suka dan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ini atau ROG aja, Bang? Itu, ini. Bukan Zephyrus 2 aja.